Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pemasaran jasa dan pemasaran relasional. Yang pertama ada pemasaran jasa dalam konteks pemasaran relasional. Pemasaran relasional sangat relevan untuk dibahas dalam pemasaran jasa, mengingat keterlibatan dan interaksi antara konsumen dan produsen jasa begitu tinggi. Sebagian besar bisnis jasa, sehingga pendekatan pemasaran yang hanya berorientasi pada transaksi dengan sasaran tingginya penjualan dan jangka pendek menjadi kurang mendukung pada praktik bisnis jasa. Pemasaran relasional menekankan rekrutmen dan pemeliharaan pelanggan melalui peningkatan hubungan perusahaan dengan pelanggannya. Yang selanjutnya ada perbedaan pemasaran tradisional dan pemasaran relasional. Pemasaran relasional pada dasarnya adalah suatu alternatif strategi terhadap pendekatan bauran pemasaran tradisional sebagai suatu cara memperoleh keunggulan kompetitif yang berkesinambungan dan cara terbaik untuk mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang. Little dan Maradi 2003. Hal ini sejalan dengan definisi Gone Gross 1997 dan teori komitmen Truss Morgan dan Hun 1994. Selanjutnya ada konsep inti dan tujuan pemasaran relasional. Terdapat beberapa konsep inti di dalam pemasaran rasional, diantaranya menurut Littler dan Merandi 2003 adalah berikut ini. Yang A, horizon atau orientasi jangka panjang. Orientasi jangka panjang merupakan ciri utama pemasaran relasional. Keberhasilan pemasaran relasional diukur dari seberapa lama pelanggan terjaga dalam hubungan dan seberapa besar bagian dompet konsumen, customer as wallet yang diperoleh. Selanjutnya yang B, komitmen dan pemenuhan janji. Untuk dapat menjalin hubungan jangka panjang, pemasaran relasional menekankan pada upaya pemeliharaan sikap percaya dan komitmen dengan menjaga integritas masing-masing melalui pemenuhan janji dan empati di antara kedua belah pihak, sehingga dapat menyatukan arah pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Khan et al. 1995 ULA 200. Yang C, pangsa konsumen bukan pangsa pasar. Pemangsa relasional tidak lagi berkonsentrasi pada pencapaian pangsa pasar, tetapi pada upaya untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan bagian dompet konsumen dengan menjual lebih banyak produk yang sama atau penjual silang kepada mereka. Hal ini berimplikasi bahkan pelanggan yang berpotensi tinggi diperlakukan sebagai individu. Selanjutnya yang D, nilai sepanjang hidup pelanggan. Customer Lifetime Value CLV. Mengingat biaya untuk menerapkan pemasaran rasional cukup besar, maka tidaklah ekonomis untuk menginvestasikan dalam hubungan jangka panjang dengan seluruh pelanggan. Tidak semua konsumen menginginkan hubungan jangka panjang, sehingga perusahaan perlu mengidentifikasi pelanggan-pelanggan yang berpotensi menjalin hubungan jangka panjang dan kemudian menghitung CLV agar menguntungkan perusahaan. Yang E, dialog dua arah. Untuk mencapai hubungan yang diinginkan, diperlukan dialog dan komunikasi dua arah karena hubungan masyarakat publik relation PR adalah hubungan jaringan dan integrasi sebagaimana definisi dari Gumenson 2002. Pemasaran relasional bukan sekadar basis data atau pemasaran langsung. Selanjutnya ada kustomisasi. Pemasaran relasional memberikan pemahaman yang lebih baik akan tuntutan dan keinginan konsumen, sehingga memungkinkan penyediaan produk yang sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Dengan demikian, kustomisasi massal atau kustomisasi di pasar massal dapat dilakukan. Tujuan utama pemasaran relasional adalah untuk menemukan nilai sepanjang hidup. Selanjutnya ada ringkasan strategis pemasaran relasional. Modal pasar 6. Yang pertama ada pasar pelanggan. Pasar pelanggan merupakan pasar utama dalam model pasar 6 atau six market model. Pelanggan menjadi fokus utama dalam aktivitas pemasaran.
Tidak saja terkait dengan pembeli, tetapi juga pelanggan lain seperti para perantara dan konsumen akhir. Yang kedua, ada referral market, mencakup baik pelanggan maupun non-pelanggan. Pelanggan merupakan pemasar terbaik bagi perusahaan melalui informasi dari mulut ke mulut yang positif. Customer referral melibatkan inisiatif pelanggan yang loyal atau puas untuk mereferensikan perusahaan kepada konsumen lain. Perusahaan perlu memformalkan persoalan ini dalam proses organisasi guna mendongkrak referral. Yang ketiga, ada partner pemasok atau alisansi. Itu pemasok dan partner aliansi penting karena juga berperan memberikan akses modal, teknologi, kompetensi, dan kapabilitas. Hal ini berarti perusahaan tidak harus melakukan integrasi vertikal, tetapi integrasi virtual yang memadukan kapabilitas dan kompetensi para mitra. Keterpaduan ini memiliki tujuan dan sasaran yang sama, sehingga perusahaan dapat lebih fokus pada kompetensi inti yang dimilikinya. Yang keempat, ada pasar pengaruh, yaitu termasuk dalam pasar pengaruh adalah para pemegang saham atau investor, pemerintah, pesaing, analisis keuangan, broker, media massa, kelompok perlindungan konsumen, pecinta lingkungan, dan serikat pekerja. Setiap perusahaan perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang relevan, karena setiap sektor industri dan waktu dapat berbeda. Yang kelima, ada pasar rekrutmen, yaitu perusahaan membutuhkan input SDM berkualitas dari pasar tenaga kerja agar dapat mendukung pencapaian customer service dan daya saing perusahaan. Untuk mendapatkannya, perusahaan menjalin hubungan dengan universitas, agen-agen perekrut SDM, headhunter, dan lain-lain. Yang keenam ada pasar internal. Memuaskan pelanggan berarti setiap departemen dan individu memberikan dan menerima pelayanan yang tinggi dari yang lain. Hal ini terkait dengan misi, strategi, dan tujuan bersama. Penerapannya dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, kemampuan berkomunikasi, merespon pelanggan, dan melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan. Perusahaan perlu memilih kelompok pegawai yang termasuk dalam kontraktor, modifier, influencer, dan isolasi. Kesekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.